Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Berpuji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW. Kita pada siang hari ini akan kembali mempelajari tentang UMKM ya. Nah, adapun pada pertemuan terakhir ini, terakhir sekarang ya? Atau masih ada minggu depan? Iya Pak, terakhir. Nah, pada UMKM ini ya, yang akan ini kisi-kisinya M ada yang pertama ya, kita nanti mengenai syarat UMKM. Aduh. Ya. Apa itu syarat UMKM? Nah, ini syarat UMKM ya. Usaha yang minimal berapa? 50 juta ya. Maksimal 200 juta, belum termasuk aset ya. Aset apa namanya? Kayak tanah yang bangunan ya. Lalu permasalahan UMKM ya. Yang kedua, itu permasalahan UMKM. Nah, UMKM itu paling banyak bermasalah dalam hal keuangan ya. Nah, kenapa sih bisa bermasalah keuangannya? Karena tidak memiliki skill ya. Nah, UMKM itu kurang memiliki skill ya, hampir sebagian besar. Ketika dia tidak memiliki skill, dia akan salah dalam mengelola. Nah, salah dalam mengelola akan mengakibatkan keuangannya terganggu. Kenapa bisa? Ya karena gini, ketika dia sedang memiliki lebih, keuangan yang lebih, maka biasanya kalau kurang bisa mengelola apa namanya skillnya ya, keahliannya, dia akan terjerumus untuk menjadi boros, ya terjerumus menjadi boros. Memang sih saya akui ya, menjadi seorang UMKM itu kadang pengusaha lah ya, itu lebih stres ya dibandingkan dengan menjadi seorang karyawan atau menjadi seorang pegawai ya. Kenapa? Karena dia harus memikirkan ya. Dia harus memikirkan sendiri ya. Beda kalau pegawai. Kalau pegawai mungkin sudah jelas kerjanya ini kan. Gajian tiap bulan sekian gitu ya. Nah, kalau seorang pengusaha UMKM, dia harus memikirkan gimana caranya produknya ini terjual ya. Gimana caranya biar produknya ini ada yang beli. Nah, kalau misalkan nggak ada yang beli, ya berarti apa? Kalau itu produknya barang adalah barang bukan barang konsumsi, dia akan menjadi biaya pemeliharaan ya, membengkak ya. Biaya maintenance biasanya membengkak kalau barangnya itu tidak laku ya, tidak laku terjual dan barangnya itu harus disimpan ya, itu pun masih bagus ya kalau barang itu bukan barang konsumsi. Nah, yang repotnya lagi kalau barang konsumsi ini udah biaya maintenance-nya besar ya, udah biaya pemeliharaannya cukup memakan tempat, space, belum lagi
risiko busuk, ya, risiko basi. Nah, sehingga modalnya akan habis, hilang, ya. Modalnya akan hilang. Sudah makan biaya, makan tempat, modalnya terancam hilang kalau barang konsumsi. Sehingga apa? Tingkat stresnya tinggi. Ketika dia memiliki misalkan ini lagi istilahnya bisnisnya lagi naik daun, nah, lagi jor-joran, nah, artinya tuh dia lagi tinggi-tingginya penjualan. Nah itu tidak sedikit ya yang pengusaha-pengusaha itu terjerumus untuk berfoya-foya, untuk ya beli-beli yang mungkin barang-barang yang tidak dibutuhkan. Nah, sehingga begitu datang masalah, sedang ada masalah, dia akan mudah untuk gulung tikar ya permasalahan keuangannya. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, nah ini adanya strategi ya. Strategi pengembangan UMKM. Ya, strategi adanya lembaga pendampingan ya. Lebih kepada lebih kepada ke sistem bagi hasil ya. Nah, itu adalah cara-cara untuk meningkatkan UMKM ya. Adanya lembaga-lembaga pendamping UMKM untuk mengembangkan bisnis UMKM ya. Nah, sehingga si pelaku UMKM itu dia terarah ya. Karena banyak juga pebisnis awal itu gampang tergoda ya. Gampang sekali tergoyahkan ketika melihat ada bisnis lain ya yang untungnya lebih besar atau ibaratnya rumput tetangga lebih hijau ya. Nah, dulu saya pernah tuh ya lagi bisnis flash disk tahun-tahun 2000 berapa tuh ya, 2009 lah ya. Karena ada informasi dari teman saya kalau satu flash disk itu bisa untung 10.000. Satu flash disk 10.000. Udah tuh beli tuh flash disk kan. Nah, udah beli flash disk. Saya tanya ke teman saya, ternyata kata teman saya, wah ini tipenya bukan yang ini. Gitu ya. Tipenya bukan tipe flash disk Kingston yang ini, tapi yang itu. Kan. Nah, sehingga apa? Ujung-ujungnya, kalau yang ini mah untungnya nggak bisa sampai 10.000. Gitu kan. Ya untungnya bisa cuma ya palingan 2.000, 3.000 lah. Gitu ya. Wah stres kan? Bayangin aja teman-teman ya. Dapatnya cuma 30% ya. Dari yang seharusnya didapatkan. Gimana tuh teman-teman ya? Bayangannya. Misalkan nih beli 100 pieces flash disk. Hitung-hitungannya kalau 10.000 dapat berapa tuh? 1 juta ya. 1 juta kan? Tapi ternyata apa? Atau cuma dapat 3.000 ini sih per piecesnya. Yang tadinya harus dapat 1 juta cuma dapat 300.000. Nah, 300.000 ya. Ongkos bolak-balik taruhlah 100.000. Ya cuma dapat 200.000 lah bersih-bersihnya ya. Yang seharusnya mungkin dapatnya 800 atau mungkin 700 ya. Ini cuma dapat 200.000. Gimana nggak stres coba ya? Gimana nggak pusing gitu kan? Yang harusnya untungnya sekian ya tapi cuma sekian. Nah itu ya. Makanya harus ada strategi-strategi ya. Jadi dalam berbisnis apalagi UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah ya. Apalagi usaha mikro gitu kan, yang masih istilahnya tuh awal-awalan ya, orang-orang nyoba-nyoba, bangkrut, gimana nggak stres gitu kan, gimana nggak sakit hati gitu ya. Nah ini makanya harus ada strategi dan juga harus ada cara mengelola ya. Terus juga yang kedua adalah sistem bagi hasil. Nah sistem bagi hasil itu ada 3 ya. Ada revenue, ada gross profit, ada juga profit and loss sharing. Nah biasanya yang paling ini profit and loss sharing ya, yang paling adil gitu ya. Walaupun
rentan juga ya. Ya inilah makanya butuhnya kejujuran antara kedua belah pihak ya, terutama pihak yang meminjam ya, yang mengajukan. Nah, dia harus benar-benar memberikan gambaran secara utuh ya. Jangan sampai ya, ketika di awal-awal ketika dia mengajukan ya, itu janjinya muluk-muluk. Wah, ini dapat sekian persen, Pak. Dapat bagi hasilnya sekian persen. Dapat 15% buat Bapak. Tapi begitu dapat pinjamannya, udah dapat pembiayaannya, aduh Pak, rugi Pak. Nah, jangan sampai seperti itu gitu ya. Nah, karena itu akan membuat kepercayaan orang lain menjadi hilang ya. Nah, itulah ya. Jadi dalam bisnis UMKM ini ya, dalam mata kuliah manajemen UMKM ini yang harus diperhatikan tiga ini aja sih syarat UMKM itu sendiri. Kita harus tahu ya, apa sih UMKM itu ya. Nah, terus apa saja permasalahan UMKM dan bagaimana strategi dalam mengatasi permasalahan UMKM ini ya. Nah, sebenarnya dalam pertemuan kita intinya di sini doang tiga ini aja nih ya. Yang lain-lainnya tuh cuma apa ya tadi bilang ya, hanya penambah-penambah aja ya. Penambah-penambah pemanis ya. Jadi dalam mata kuliah ini perhatikanlah tiga ini. Nah, kalau udah tahu yang tiga ini ya, nanti mungkin ya palingan pengembangannya aja sih ya. Apalagi teman-teman sebenarnya udah menjadi pelaku UMKM ya. Udah ada yang punya bisnis online kan. Nah, itu sebenarnya UMKM juga tuh ya, bisnis online ya, e-commerce ya. Nah, sebenarnya itu sudah menjadi pelaku ya, pelaku UMKM. Ya, mungkin itu teman-teman ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau memang tidak ada, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.